Iya, Mam. Oke, Shalom Haverim, Shalom Lekulam. Ya, ini kata yang pelajaran hari ini adalah kita berbicara kata Shalom. Shalom ya, Shalom. Oke, Shin bunyinya A, Sha ya. Kemudian Lamet ketemu Vav, tapi ada titik di atasnya. Nah, huruf Vav ini berfungsi sebagai nikut vokal ya, berbentuk sebagai vokal O dia. Huruf Vav ini ada dua, ada dia sebagai berdiri sebagai huruf huruf Vav, alef, bet, gimal, dalet, he. Huruf keenam ya, huruf keenam ada sebagai huruf begitu Vav, ada sebagai vokal atau nikut. Yang satunya titik di atas itu bunyinya O. Tapi kalau dia titiknya di perutnya itu bunyinya U, ya. Nah, lamet ketemu vav tapi ada titik di atasnya itu adalah O. Jadi lo. Tapi kalau begini lu, ya. Nah, tetapi di kata shalom tidak akan mungkin titiknya di sini. Tidak mungkin ya. Kemudian huruf terakhirnya adalah mem. Mem. Nah, mem ini punya huruf akhiran. Kalau dia di awal dan di tengah begini bentuknya. Tapi kalau dia di akhir bentuknya begini. Ini posisi dalam posisi terakhir. Nah, besok-besok kalau tidak ada nekutnya, kita udah tahu bahwa ini vocabulary ini ya, bahwa huruf sin itu bukan sorry, bukan yang ini, ya. Bukan yang kan ada sin ada dua. Ada sin yang di kanan, ada yang titik dia di kiri. Salam Pak Horti. Mbak. Salam ya. Jadi waktu Salam. tidak ada nanti. Salam Pak. Nanti kalau misalkan besok-besok tidak ada nikutnya, kita tahu ini adalah huruf shin, bukan huruf sin, ya, bukan huruf sin dia. Nah, kita juga tahu huruf vav ini adalah titik di atas. Udah kita harus hafal itu. Shalom. Mau lebih dari itu, ya, oke. Di dalam bahasa Ibrani, Pak Teh, Pak Budi, Pak Horti, di dalam bahasa Ibrani kita ada ekstra work ya, ada ekstra usahanya dua kali. Kalau dalam bahasa Inggris kita harus menghafalkan bunyinya, suaranya dan tulisannya, spellingnya. Kalau di Hebrew ada dua, hurufnya dan nikutnya. Itu harus dihafal. Oke, contoh tadi, contoh ya, kata shalom ini adalah pakai shin. Kemudian nikutnya patah yang begitu ya. A. Kemudian lametnya ini pasti vavnya titik di atas. Nah, kalau kita besok tidak pakai ini lagi, kita udah tahu itu bahwa huruf pertama adalah shin, nikutnya a kayak kayak begini, bukan yang ini ya. Karena nikut a kan ada tiga macam kan, bukan yang ini, tetapi yang ini. Sorry, shalom ya, huruf shin, huruf shin, lamet, vav, mem. Shin nikutnya a. Shalom ya. Nah, shalom ini artinya banyak. Ada artinya peace, damai, bisa juga halo, dalam hai, halo, shalom, ya, eh, untuk menyapa orang, ya, shalom. Oke.
Nah, ada yang perlu saya kasih tahu sedikit. Setiap vocabulary bahasa Ibrani pasti berasal dari tiga akar kata. Akar kata. Kalau bahasa Indonesia kan apa namanya, kata dasar, ya. Tetapi kalau bahasa Ibrani akar kata. Akar katanya adalah tiga huruf. Nah, kalau kita lihat di sini, shalom ini meskipun empat huruf di sini, dia asalnya adalah tiga akar kata. Pertama adalah shin, kemudian lamet, kemudian mem. Ya. Apa kegunaannya ini? Apa kegunaannya mengetahui akar kata? Agar supaya kita menemukan filosofi setiap perbendaharaan kata. Jadi kita tidak hanya menemukan makna kata, arti kata, tetapi menemukan filosofinya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh filosofinya shalom. Shalom ini artinya membayar. Sorry, shin lamet mem artinya membayar. Kok jadi damai? Arti vocabulary-nya? Padahal akar katanya adalah membayar. Saya membayar makanan saya membayar utang saya. Di mana filosofi damainya? Tidak akan ada satu perdamaian di dunia ini kalau hak masing-masing tidak terbayar. Baru ada peace. Itulah filosofi dari kata shalom. Nah, itulah kegunaan mengetahui makna akar kata. Sehingga setelah dia menjadi arti satu kata, kita masih dapat filosofinya. Ya, itu terjadi di bahasa Arab, terjadi juga di bahasa Aramaik, dan juga terjadi di bahasa Ibrani. Ya. Tiga akar kata. Ingat, Hebrew about three letter consonant. Ya, itu kasih apa namanya, hashtag gitu, hashtag ya. Hebrew adalah tiga akar konsonan. Ya, karena kita menemukan filosofi makna yang paling dalam dari makna satu kata. Itulah shalom ya. Shin lamet mem. Shalom, ya inilah shalom. Banyak artinya ya. Ini ada di sini adalah hekerut. Coba kita lihat ya. Ini adalah huruf he, ya. Nikutnya e. Ini adalah huruf kaf, ya. Bunyinya e. Kemudian res ketemu vav, bunyinya u, bukan bunyinya o, ya. Kemudian di akhiran adalah ta. Nah, ini harus kita hafal sudah. Oke, ini vocabulary ini, ya. Jadi huruf pertamanya adalah he, nikutnya adalah e. Ya, jangan lupa ya. Kemudian huruf keduanya adalah kaf. Kaf itu ya, bukan ha. Itu harus dihafal ini. He, ke, bunyinya e, kemudian res ketemu bah u, kemudian ta. Nanti besok-besok, ini vocabulary udah hafal kita vocabulary ya. Besok ini tidak ada nih. Kita sudah bisa mengenal kata ini. Ini bacanya hekerut. Artinya perkenalan. Hekerut. Nah, kemudian apa soresnya? Ya, ya karena kita baru belajar, ini adalah nun kaf res. Itu soresnya. Loh, mana nunnya di sini? Enggak, kok di sini nggak kelihatan nunnya? Nanti kita belajar vocabulary. Itu nanti adalah, ini namanya kata akar kata yang mempunyai satu huruf lemah.
Ya. Jadi ada akar kata di dalam bahasa Ibrani, ada akar kata regular sama irregular. Ya. Apa itu regular? Semua hurufnya strong. Semua hurufnya strong. Ada akar tiga kata yang salah satu hurufnya adalah huruf lemah. Jika kalau ada unsur huruf masuk yang lain, biasanya dia mengalah. Ya, ada beberapa nanti huruf lemah nanti kita pelajari ya. Oke, kita lanjut tab Hekerut. Hekerut adalah perkenalan. Oke, hari ini kita belajar Shin, Lamed, Vav, Mem. Inilah dia. Shin, Lamed, Vav, Mem. Ini Mem di awal dan di tengah. Kalau ini adalah Mem di akhirat. Ya. Ingat bahwa semua huruf-huruf Ibrani adalah konsonan, ya, konsonan, dan dia dibaca dengan nikud. Pak Horti, boleh dengar suaranya Pak Horti? Pak Horti, semoga bisa ikut. Mas Ibnu, bagaimana Mas Ibnu? Bisa, bisa. Oh, siap, astagfirullah. Bu, sorry Bu, sorry. Ibu Horti ya. Oke, Ibu Horti kan sudah bisa baca kan? Sudah bisa baca, jadi Ibnu juga sudah bisa baca, semuanya sudah rata-rata sudah bisa baca. Oke, Oke, Shalom. Oke, eh, lihat perhatikan di huruf yang dipelajari hari ini adalah huruf Shin. Itu adalah huruf ke-22, 21, ya. 21. Kemudian Lamed ini adalah huruf ke-12, 12 ya. Kemudian Vav adalah huruf ke-6, Mem adalah huruf Mem adalah huruf ke-13 ya. Oke. Shin, Lamed, Vav, Mem Sofit. Ya, dari kata ini kita pelajari 4 huruf, ya, 4 huruf. Meskipun di sini ada 6 huruf, 5 huruf, tetapi memnya adalah 2 bentuknya. Satu bentuk di awal dan di tengah, satunya lagi hanya bentuk di akhiran. Shalom, ya, shalom shalom. Oke, coba lihat. O T Yot, otiot. Otiot itu adalah huruf-huruf, ya. Coba di sini kita lihat ot. Otiot ini adalah plural. Ini dia. Ot adalah huruf singular, ya. Kemudian jamaknya adalah otiot. 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 Ot artinya huruf. Otiot artinya huruf-huruf. Oke, mari ini artinya huruf ya. Kalau kita melihat, kalau kita membaca biblical, ya, Bible, ot itu juga sebagai tanda. Artinya mana lain ya, mana lain? Tanda. Bisa artinya tanda. Sign ya, tanda. Ot adalah huruf. Tahu nggak di bahasa Arab? Di bahasa Arab juga tuh huruf artinya harf ya. Saya bandingkan ya, harf. Ini juga tanda, simbol. Harf itu juga simbol sebenarnya ya. Huruf. Itu kalau kita mau buka kamus, harf, harf sama ot itu sama artinya. Mana klasiknya, ya, mana klasiknya. Nah, ot itu adalah tanda sama dengan harf. Jamaknya ini kan huruf ya, ot, otiot. Jadi sama, coba filosofinya sama. Filosofi Arab dan filosofi Hebrew sama, tapi dipresentasikan dalam ucapan yang berbeda. Tapi filosofi cara berpikir sama, ya. Nanti banyak pertemuan-pertemuan begitu, ada yang sama persis hurufnya,
Ada berbeda tapi maknanya sama, ya, maknanya sama. Oke, itu adalah odd. Ini juga bisa juga mukjizat. Nah, karena kalian belajar Hebrew, mari saya bawa kalian ke dunia Ibrani. Coba lihat, odd itu adalah tanda. Huruf pertama apa? Alef. Alef. Oke, huruf ini huruf ketiga apa? Tap. Tap. Taf. Tap. Oke. Yang di tengahnya apa? Vav. Tap. Ba. Oh. Nah, Oh. Vav itu, vav itu artinya dan. Coba lihat. Coba bayangkan ya, ini filosofi anu Yahudi ini. Alef dan taf itu adalah sign tanda, ya. Coba lihat, perhatikan. Apa huruf pertama dalam bahasa Ibrani? Alef. 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 Huruf terakhir apa? Tap. Taf. Iya, jadi alef sampai taf itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam perspektif Ibraninya. Begitu ya. Oke, otiot. Ini tadi ya, ada 22. Kita tahu ya, 22. Dari 22 itu, ya, dari 22 ada 5 hurufnya berubah kalau di akhiran satu kata. Baik itu kata benda maupun kata kerja. Berubah, 5 ya. 5. Kemudian ada titik nanti kita lihat. Sebelum kita belajar nikut, ada titik. Misalkan, titik itu namanya dagesh. Dagesh. Kalau di dalam bahasa Arab, ini artinya tahdid. Ya, kalau orang Hebrew bilangnya dagesh. Dagesh. Nah, dagesh ini ada dua macam. Ada dagesh kal, ya, dagesh kal, dagesh kal artinya adalah ringan, tasdid yang ringan. Ya, ada dagesh hazak, hazak artinya tasdid kuat. Dageskal, perhatikan ini penting sekali buat orang yang studi apa namanya manuskrip, penting sekali. Dageskal itu hanya jatuh di huruf bet, kaf, sama p. Ini dia. Kalau di modern, ya, kalau di modern. Tetapi kalau di biblical ada 6 oleh p. Ini dia. Ada 1, 2, 5 ya. Ini namanya dages hazard. Sorry, dageskal. Ini biblical ya. Ini biblical. Kalau ini adalah modern. Tinggal 3 di modern. Di biblical ada 6. Sorry, 6. Dalet. Ya, oke, mari kita lihat. Kalau ini adalah bed,
Ini biblical ya, biblical ya. Kalau ini adalah Gmail, Gmail. Kalau ini adalah Dalet. Kalau ini adalah Kaf. Kalau ini adalah P. Kalau ini adalah Taf. Biblical ya, saya bawa kalian ke biblical. Tetapi kalau dia tidak pakai dages kal, ini artinya vet. Kalau ini adalah jim. Dalam bahasa Arab ini dia. Eh, Jim. Ini jim. Ya. Ini zalet. Kalau ini adalah zalet. Dal zal ya. Kalau ini adalah ha. Kalau ini adalah fa. Kalau ini adalah ta. Yang ini adalah ta. Ya ini. Biblical. Itulah perbedaannya sedikit dalam biblical dengan modern. Ya. Di modern kita hanya belajar 3 huruf yang punya dages kal. Selainnya huruf-huruf, semua huruf-huruf bisa kemasukan dages. Kecuali, ya, ini catat ini. Kecuali Anda tidak akan pernah melihat huruf H akan kemasukan dages. Ya. Kemudian head tidak akan mungkin ada dages di huruf head. Kemudian enggak, pertama alef. Alef, head sama ain. Huruf 4 ini tidak akan mungkin kemasukan dages. Kalau kalian satu waktu membaca biblical, huruf tadi itu tidak akan mungkin dages nimbrung di situ. Kenapa? Itu adalah huruf gutural. Huruf kalkala aina, yang keluar dari sini. Semua huruf gutural itu tidak akan mungkin kedatangan dages. Selainnya bisa. Nah, selainnya itu adalah dages hazak. Tasdid yang tadi 6 itu dages kal. Di biblical ya. Saya cuma ingin membawa ke sana sedikit kalian. Karena kalian sudah bagus alfabeticalnya, maka saya harus jelasin ini. Oke. Jadi ada 2 dages ya. Ada 2 dages. Dages kal, yaitu ini dages kal. Sama dages hazak. Kecuali 4 huruf ini tidak akan mungkin kemasukan dages. Ya. Oke, kemudian mari kita lihat di sini. Ada 2 huruf di sini. Ya, ini tenuot. Ini adalah vokal ya. Tenuot, vowel. Apa namanya? Harakat. Ya. Harakat dalam bahasa ini ya, bahasa Arabnya. Tenuot. Pakai ain ya, ingat spellingnya, pakai ain. Kemudian vavnya pakai u. Tenuot. Nah, tenuot itu sudah kita pelajari. Mari kita sini. Ini tenuotnya. Ini dia. Coba lihat ya. A, E, ya. Nanti saya jelaskan kenapa dibaca E juga nih. E, I, sama O. Ini juga O kadang-kadang ya. Ini kalau dia masuk di gutural, ini bunyinya O. Ini juga kalau di gutural nanti, huruf gutural bunyinya O juga ini, bukan A. Ya. Kalau dia masuk di ain, ini bunyinya O. Huruf ain ya. Kemudian ini adalah U. Nah, ini adalah sukun, sefa. Diam ya. Oke, mari kita lihat. Oke, saya jelaskan sedikit
sefa, sukun. Ya, sukun ini. Vocabulary Hebrew, semua huruf terakhirnya itu adalah sukun, sefa. Tidak ada i'rab di bahasa Ibrani. Semua huruf di akhiran, semua huruf di akhiran vocabulary Ibrani, baik itu kata kerja, kata benda, atau artikel, pasti sefa. Karena dia pasti sefa, mutlak, maka tidak pernah kelihatan. Karena dia mutlak, ya, mutlak dia. Anda tidak akan pernah lihat di huruf terakhir satu vocabulary ada nikutnya. Ya, oke, itu adalah sefa artinya. Nah, sefa ini adalah mematikan bunyinya ini. Dagesh. Ya, sebenarnya taf dengan a, lametnya sefa. Tal, ya. Mi, dim. Ini ya, ini sefa. Ini sefa. Tal, mi, dim. Mati kan? Tapi kalau di sini lihat sini. Kok di sini dia bunyinya e? Kapan dia ini? Kapan dibaca e? Oke. Kalau dia di awal, misalkan, ini kalau di awal bunyinya e. Nih. Makanya dia taruh di sini. Maka ini bacanya Yeriko, ya, kota Jericho, Yeriko. Kalau dia di awal, maka dia harus bunyinya e. Makanya dia taruh ini. Oke, teman-teman kadang-kadang gini, Ibu Horti ya, kok banyak sekali ngikut ini membingungkan gitu loh. Nah, sebenarnya tidak membingungkan, Bu. Mari kita klasifikasikan dia, ya, agar supaya mudah mengingatnya. Begini aja, Bu. Pokoknya kalau ada garis, ingat ada garisnya, itu adalah A. Untuk sementara ya, A. Kalau banyak titiknya, itu bunyinya E. Ya. Kalau satu titik di bawah, itu bunyinya I pasti. Kalau dia ada 3 titik diagonal, bunyinya U. Itu aja ingat ya. Ada yang banyak, bunyinya E. Banyak nih. Kemudian ada satu banyak tapi diagonal. Ini U. Ini U ya. Kemudian ini hanya jatuh di huruf gutural. Jarang kita, kalau dia di huruf lain selain gutural bunyinya A ini ya. Kalau dia jatuhnya di ain maka bunyinya O. Misalkan ini ain kan, seperti contoh ya. Nah, ini bunyinya bukan, ini bacanya bukan Naami. Ini bacanya Naomi. Naomi ya, nama orang Naomi. Karena bunyi ini, coba kita lihat di sini kan ada bunyi A dia kan? Kayak bunyi A kan? Tetapi kalau dia jatuh di gutural, ini bunyinya O. Ini nih. Itu kira-kira mengklasifikasikan vokalnya ya. Oke, itu adalah nikut, nikut, nikut. Mari kita lihat apa? Nah, ada 2 huruf yang berfungsi sebagai nikut. Satu adalah vav. Kalau titik di atasnya bunyinya O, tetapi kalau dia vav titik di perutnya bunyinya U. Satu lagi adalah
Youth. Kalau dia ada titik sebelumnya, itu bunyinya I. Ya. Kemudian ada satu lagi, titik dua ini yang bunyi E tadi, ini nih. Ini bunyinya A. 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 Contoh. Contoh ya. Nah, ini kan bunyinya E. Babe. Ya. Babe. Kalau dia begini, bunyinya beat. Itulah perbedaan, ada dua huruf yang berfungsi sebagai itu. Nah, nanti kalau dia besok-besok kita tidak ada pingkut nih. Nah, bagaimana caranya saya bisa membaca ini? Kalau besok tidak ikutnya, your vocabulary, 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 vocabulary Andalah yang membenarkan bacaan ini. Oke, nanti kita belajar vocabulary kecil-kecil nanti. Oke, mari kita mulai sedikit membaca dari Ardiansa, kamu baca dulu ini. La, la, lu, le, lu, le, lu, lu. Terus di bawahnya, Sha, shu, she, sha, she, 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 shu, she. nice. Terus lagi, Ini Pop ini mulai ya. ya betul, ya, paham ini. P, pu, P, pa, pu, P, pa, pa. Saudara, lagi lanjut, masih tetap di bawahnya. Me, mi, ma, mu, mu, me, mu, ma. Syukran. Saudara, Ibu, Ibu, Ibu Horti, dicoba Ibu Horti dari dari huruf mem. Memi, mamu, mu, me, moma. Oke, sudah jago, jago, jago. Oke, oke. Saudara, oke. Kalau mau sekaligus, kalau mau praktek, nanti ini praktekannya, ya. Oke, dipraktekkan, ditulis, karena buku ini mengajarkan sekaligus. Saya rasa kalian bisa kok langsung menulis pakai ini ya, pakai skrip. Oke, Ardian, saya ingatkan habis kelas ini, saya kirim nanti file bagaimana menggaris-garis untuk tulisan apa namanya, tulisan kursif ya. Ingatkan saya akan share di grup nanti bagaimana menulis kursif, ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ibnu, bagaimana? Ibnu mau baca? Oke, coba baca di Ibnu. Saya belum pernah dengar kamu baca itu. Ibnu coba. Dari huruf lamet, Nah, Bismillah. Sentence la 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 Ini bunyi O ini. oh Bunyi lo O. oh ya lo eh, dua kalau sukun Kalau begitu sendiri dia baca le, le ya. le
le, la, Oh, ini u, ini u, ini u, lu. lu, Ini, yang ini, le, nice. Ini juga, ini le, bunyi o. lo. Ya, Lo. syukran. Oke. Kemudian huruf sin, Afwan. coba huruf sin. Shin. Sya, sya itu su, sa, Ini e, bunyi e ini. she, 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 sa, sa, si, se, so, Ini u, titiknya di perutnya. su, su, so, so, so. Oh, ini c, bunyi e ini. Se, se. Oke, kemudian Dua. huruf va ya. V, vo, V, va, vo, V, Oh, va, va. fa, Ya. fa. Oke, ini adalah kita latihan. Kalau kalian harus tulis nanti dilatih ya, dilatih ya, dilatih. Nah, kemudian kita lihat sini tabel. Alef, bet, bet, gimel, dalet, he, waf, zain, het, tet, yud, kaf, haf, haf sopit. Akhiran ya. Lamet, mem, Lamet, mem sopit. bet, Nun, nun sopit. nun, bet, Tameh, sep, ain, in, pe, pe, fe sopit. Sadi, sadi sopit. Kuf, res, shin, tin, in, taf. sep, Nah, oke. A, 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 I, o, u, diam. Ini ingat, tabel ini sampai halaman 27, ya. Prediksinya dia halaman 27, huruf kita sudah bagus dan membaca kita sudah mulai bagus. Oke, itu adalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah semi, namaku. Ya, namaku. Semi Sapri. Coba. Semi Sapri. Pakai shin ya. Kemudian sefa. Se, memnya dengan i. Semi Sapri. Sapri. Semi Sapri. Namaku Sapri. Oke, ini dari kata Shem. Artinya nama. Begini dia ya. Shem, nama. Nah, ini adalah kepemilikan saya. Semi Sapri. Ya. Ini adalah kepemilikan. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab akhiran ya. Kitabi, ismi, ya. Itu adalah bagi orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu akhiran kepemilikan. Domir mutasil ya. Oke, di sini harus nanti kita belajar. Oke, saya buat sekarang tabelnya. Ini harus nanti kalian foto ini penting sekali ya. Saya buat sekarang 10. Kata ganti orang ada 10. Ya, kata ganti orang itu adalah ada 10. Ya, kalau saya begini nyusunnya ya, maaf ya. Kalau saya begini caranya. Orang pertama, saya mulai dengan orang pertama, kemudian orang kedua, dan orang ketiga. Kalau kita belajar bahasa Arab, mulainya dari orang ketiga. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama terakhir kan? Nah, kalau saya enggak. Saya selalu bilang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Selalu saya mulai dengan orang pertama ya. Oke, mari kita lihat orang pertama.
Ani. Ani, ini adalah saya. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, kata ganti orang punya gender. Punya gender ya. Ani ini laki-laki dan perempuan. Ani. Singular. Jamaknya anahnu. Anahnu. Sebentar ya, saya ganti fontnya supaya uh, gedein sedikit. Ani Sapri. Ani Horti. Ani Pakteh. Ani Ibnu. Ani Budi. Ani Ardiansa. Anahnu Talmidim. Anahnu Ardiansa, Budi, Horti, Ibnu. Jamak ya. Anahnu. Perhatikan anunya, spellingnya. Alef, nun, het. Ya. Nun sama vaku. Ini adalah orang pertama. Laki-laki perempuan. Campur ini ya. Kemudian orang kedua. Orang kedua laki-laki. Atta. Atta Ardiansa. Atta Ibnu. Atta Pakteh. Saya tidak bisa bilang Atta Horti. Karena bukan untuk dia. Atta Budi. Singular. Jamaknya Atem. Ini jamaknya. Oke, kalau bahasa Arab. Ana, nahnu. Anta, antum. Oke. Kenapa agak berbeda dengan bahasa Arab? Nah, nun di dalam bahasa Semitik dia bisa hilang. Ya. Nun. Nun itu adalah huruf lemah. Oke. Kenapa dia hilang di Hebrew ya? Sebenarnya ada anta, tapi tidak disebutkan di sini. Dia hilang karena huruf lemah. Oke. Ata, atem. Atem, Ardiansa, Budi, Ibnu, B, Pakteh, B, Horti. Bisa itu ya. Kemudian kamu perempuan. At Horti. Kamu Horti. Saya tidak bisa bilang At Ardiansa. At Ardiansa. Nggak bisa, harus pakai Ata Ardiansa. At. Kemudian jamaknya adalah aten. Nun. Kalau bahasa Arab antunna. Ya. Aten. Oke, orang kedua selesai ya. Orang kedua laki-laki, singular, plural. Orang kedua perempuan, singular, plural. Kemudian orang ketiga laki-laki. Who. Dia laki-laki. Perhatikan spellingnya. He, vav, sama alef. Who. Kemudian jamaknya adalah hem. Hem. Ya. Orang kedua perempuan adalah he. Spellingnya coba lihat ya, perhatikan nih spellingnya. Jamaknya adalah hem. Ini harus dihafal. Ani, anahnu, ata, atem,
At, attend, who, hem, he, hen. Pak Budi coba baca dari orang pertama sampai orang ketiga. Ana, anahnu, Ana itu bahasa Arab. Ini ani. Ani. ani, ani, anahnu, uh, atah, atem, kemudian aten, kemudian ot ya, Who. Who. Ini he kan? Who. hu ya, Who. hu, hen, hu, hem, kemudian he, hen. Udah, saudara Bapak teh. Ani, anaknu. Anaknu, atah, atah, atah. Kemudian atem, atem, atem. Kemudian at itu aten, Ten ya, ini nun ya. Nun aten. solid, nun akhir. Aten. Ya. Ini who, hem. Kemudian he ya. He, hen, Hen. Oke, hen, Ibu Horti. hen. Ibu Horti. Saudara Pak, Ibu Horti. Ani, ani, anahnu, ata, atem, et, aten, Ini bukan ed. Hati-hati, bukan ed. Ini at. aten, At. atem, Ibu Horti, enggak ini hati. Ini bukan Aten. ed, tapi punya at. Enggak, ini at. Bukan ed, at. atem, at, aten, hu, hem, he, hen. Yes, ya. Ini ingat, 10 itu wajib dihafalin. Wajib tahu gimana spellingnya, segala macam. Kalau belajar bahasa, baik belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kita harus hafal kata ganti orang. Ya. Kenapa? Kalau di Hebrew sangat menentukan karena nanti berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja itu berubah, terkonjugasi dia, berubah bentuk huruf-hurufnya, polanya, tergantung siapa subjeknya. Subjek saya laki-laki, saya perempuan, kami laki-laki, dia laki-laki, dia perempuan, dan segala macam. Maka ini wajib dihafal. Ingat, ini hanya bisa jadi subjek saja. Dia tidak bisa menjadi kepemilikan. Ya, makanya kalian bilang tadi ini bacanya semi, namaku. Loh, mana aninya di sini? Tidak bisa dibilang sem ani, nggak boleh. Salah. Karena di sini menjadi kepemilikan. Bagaimana caranya? Nah, dia kalau kepemilikan itu kata benda ditambah akhiran. Akhirannya itulah menjadi kepemilikan. Nah, mana kita lihat? Mana akhir kalau ani apa akhirannya? Kalau ani jadi sebentar ya. Dia ditaruh yud. Nanti bunyinya i. Ya, semi, seferi, baiti, rumahku, bukuku, namaku, selalu ditaruh bunyi i di belakang. Ya,
Oke, lihat ini titiknya ini, titik I itu adalah di huruf terakhir, kata benda. Kemudian ditambah yud sebagai lambang saya, kepemilikan. Nah, kalau anak nu ditambah nu, shemnu, ya, nama kami. Sefernu, buku kami. Baitnu, rumah kami. Elohenu, Tuhan kami. Ya. Kemudian kalau dia ata, ini huruf H, bunyinya A. H. Simha, namamu. Seferha, bukumu. Baitha, rumahmu. Dan seterusnya. Kemudian di sini adalah hem. Hem. Semhem. Seferhem. Baithem. Ya. Elohechem. Tuhannya kalian. Kemudian kalau at bunyinya eh. Smeh. Ya. Smeh. Sefereh. Baiteh. Elohe. Ya. Ini adalah kamu perempuan. Kalau aten, hen. Hen. Ya. Baithen. Elohehen. Ya. Seferhen. Kalau dia hu, tambah o. Shemo. Baito. Sefero. Kalau dia hem, am. Semam. Nama mereka. Baitam. Rumahnya mereka. Ya. Seferam. Bukunya mereka. Kayak gini ya. Se, oke, se, oke. Se, se, ram. Nah, ini dia ya. Ini bunyi A di huruf terakhirnya kata benda. Ram. Ini artinya miliknya mereka. Kalau ini Severo. Se, se, Severo. Sefer itu buku ya, buku ya. Severo, bukunya dia. Dianya laki-laki. Ya. Oke, kalau dia bukunya dia perempuan ditambah ah. Jadi menjadi V, V, rah. Ya. Bukunya dia. Dianya perempuan. Severo. Bukunya dia. Dianya laki-laki. Kalau di sini an. Ya. Se, ve, ran. Ya, bukunya mereka, tetapi merekanya adalah perempuan. 20 ini wajib dihafal. Kalau kalian mau bagus bahasa Ibraninya, 20 ini. Tolong difoto ini. Oke, saya buatkan contohnya ya. Coba. Se, ve, ri. Kemudian severnu. Severnu. Kemudian severka. Kemudian severhem. Hem. Kemudian ini ya, lihat ini. Se, Sepeh. ve, severeh. Ya.
CF, sefereh, sefereh. Kemudian seferhen, Hen. severo, severam, severa, severan. Ya, coba saya lihat supaya lebih sebentar saya buatkan seperti begini saja. Oke, supaya bisa kelihatan. Saya biar jelas ya. Itulah dia subjek, kepemilikan, dan objek. Ya. Jadi ini nanti berfungsi dua ini. Ini berfungsi sebagai kepemilikan dan objek nanti ya. Saya memukul dia. Ya, pakai ini. Karena ini tidak bisa menjadi objek. Yang di atas ini tidak bisa menjadi objek. Dia selalu menjadi subjek. Nah, waktu dia objek ini dia. Ini penting sekali mengenal huruf ini. Kalau kita tidak mengenal huruf ini, kita gagal paham. Akan susah connect sama vocabulary-nya Hebrew ya. Oke. Nah, yang kita lihat di sana tadi ini, mana tadi ya? Boleh tanya Ini. dulu, More? Silakan ya. Ini shame. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Silakan. Kalau mereka itu ada dua perempuan, satu laki-laki gitu, atau dua itu Oke. Severam apa Severan? Kalau mereka dua laki-laki satu perempuan, Hmm. severam Atau dua perempuan, ya. satu laki-laki. Oh, Severan. kalau dua perempuan satu laki bisa pakai severan. Dua perempuan, Oh, yang perempuan itu adalah Aten. Kalau dua perempuan, satu laki-laki, Aten atau Hen. berarti yang Iya, majority itu ya, dia ya, majority ya. ya, Ya, betul. makasih. Oke. Pertanyaan Ini dia, lanjut, silakan. kalau sebuah kata tidak diketahui laki-laki atau perempuan, Bro. Tidak ada Oke, sebuah kata. Oke, di dalam bahasa Ibrani, kata benda selalu mempunyai gender. Kalau dia bukan zahar, maskulin, pasti nekeva, feminin. Pasti. Ada beberapa kata, dia bisa dua gendernya. Bisa zahar, bisa nekeva. Tidak ada in between. Ya, tidak ada netral. Di dalam bahasa Ibrani, pasti kalau dia bukan laki-laki, pasti perempuan. Atau ada beberapa kata dia mempunyai bisa dijadikan laki-laki, bisa dijadikan perempuan. Contoh seperti ruah, ya. Ruah itu adalah ini ada satu kamus di sini. Ini dia kasih tahu kita gendernya dua. Tidak banyak tapi ya, tidak banyak. Ada beberapa ya. Yalah. Seperti ruah ini dua gendernya kalau nggak salah. Bisa zahar, bisa nekeba ya. Ruh ya.
Ah, oh, ruah. Mereka bilang ruah atau ruh, ya. Nah, ini dia. Dia bilang zah. Kalau dia, ya ini gender dua ini. Ini kata, ini shem itu adalah kata benda. Ini adalah zain itu zahar, ya. V-nya ini adalah dan. Kemudian nun ini adalah nekeva. Oke, saya tulis ya. Saya tulis kalau dia laki-laki zahar. Zain, kemudian a sama res. Zahar, laki-laki, maskulin. Kalau dia perempuan, ne, ke, pa. Nah, ini biasanya disingkat dengan zain apostrof. Kalau ini disingkat dengan nun apostrof. Kalau kalian lihat di kamus nanti ada tulisan gini, oh berarti itu adalah nekeva. Itu adalah gendernya feminin, ya. Tapi kalau kalian lihat ada zain, berarti itu adalah kata benda zahar. Oke, tidak ada yang tidak ada gendernya, pasti ada gendernya. Tidak ada gender, pasti ada gendernya. Oke, Ardiansa, clear ya? Berarti ini konfirmasi, berarti tidak ada jamak taksir di Hebrew. Ada. Nanti ada. Nanti kita belajar jamak taksir ya. Nanti. Oke. Kita masih berbicara ini dulu ya. Oke. Eh, More berarti ada ada tanda apostrok ya, ada nikut apostrok dikenali gitu berarti di Hebrew berarti. Oke, nanti kita belajar apostrof ya. Nanti kita belajar apostrof. Oke, apostrof itu menarik ya. Oke. Ini bukan yud. Ini hati-hati. Itu bukan ini yud loh. Hati-hati melihat huruf yud dan apostrof. Nih, beda loh. Hati-hati melihat huruf yud dan apostrof. Apostrof ini itu menandakan singkatan, ya, di satu huruf. Nah, kalau dia satu huruf disingkat, misalnya gini ya, profesor, misalkan profesor ya, pro, profesor. Ini satu kata ya. Nah, singkatannya P sama apostrof. Itu singkatan. Berarti ini profesor. Dokter misalkan, dokter. Singkatannya adalah dalet kasih apostrof. Kayak gitu ya. Itu adalah singkatan. Ini bukan yud ini. Oke, itu adalah singkatan, bukan huruf yud. Oke, saya lanjut ya. Maka di sini semi. Nah, tadi namaku. Namaku Pateh, namaku Ibnu. Semi Sapri, semi. Huruf yang dipelajari di sini adalah yud. Karena huruf shin sudah kita pelajari di atas. Huruf mem sudah kita pelajari di atas. Huruf yang baru kita pelajari di sini adalah huruf yud, maka dia cuma satu yud di sini. Itulah per bab ini adalah mempelajari huruf-huruf berdasarkan vocabulary yang kita baca. Oke, lihat ya. Ini adalah kursifnya, ini adalah cetaknya. Yod ya. Oke, mari kita lihat kata shem. Inilah aslinya, name, shem. Artinya nama. Shem juga nama, tapi ada pakai definite artikel. Ini ada definite artikel ini ya. Hashem, the name. Ya. Nama, ya, nama yang ini atau nama yang itu.
Dan ini juga di dalam Bible ini adalah nama Tuhan. Ya, Hashem itu juga Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya the names, ya, nama yang itu artinya Tuhan. Ya, kan designation for God. Pokoknya di kali ini H ini adalah definite article, menjadikan satu kata benda menjadi kata benda tertentu. Nah, ini kalian hafal nih. Ini jamak taksirnya ini Ardiansa. Shemot, nama-nama. Ya, Shem, Hashem, jamaknya Shem ini adalah Shemot, nama-nama. Tetapi dalam Bible, Shemot ini dijadikan satu judul. Ya, judulnya adalah Keluaran. Loh, kok bisa jadi keluaran ini? Padahal arti kamusnya adalah nama-nama. Kenapa dia jadi keluaran? Kalau kita lihat Ibu Horti, kitab Perjanjian Lama, chapter kedua, itu judulnya Shemot. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keluaran. Loh, kok Shemot jadi keluaran? Bagaimana caranya? Padahal artinya ini adalah nama-nama. Apa sebabnya itu terjadi? Karena cara pengambilan judul orang Barat dengan Ibrani berbeda. Ya, kalau orang Barat konten isi dari kitab itu dibuatkan judul. Tetapi kalau orang Ibrani tidak. Kata pertama yang keluar di chapter itu telah jadi judulnya. Nah, itu jadi judulnya. Contoh, saya kasih contoh ya. Nah, kita ada waktu. Saya contoh ini, contoh ya. Oke, mari kita lihat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Sefaria. Keluaran ya. Pertama kan keluaran kan? Ini Genesis kan keluaran nih. Oke, saya buatkan, lihat ini ya. Tetapi di Hebrew judulnya Bereshit, pada mulanya. Ini adalah pada mulanya. Ini adalah nama-nama. Ya. Coba kita lihat. Mari kita lihat teks Hebrew-nya. Bereshit. Bereshit itu artinya pada mulanya. Ya. Bukan kejadian. Kenapa itu terjadi? Ini juga Shemot. Nama-nama. Kenapa ini terjadi? Karena cara pengambilan judul yang berbeda. Mari kita lihat sini. Ting, kita klik ya. Ayat 1. Kita lihat ayat satunya ya. Oh, ini ayat 1 ya. Bereshit itu ya. Ini kan Bereshit nih. Nah, Bereshit itu adalah pada mulanya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kejadian. Kok beda artinya? Karena ayat pertamanya yang berbeda. Mari saya tunjukkan. Nah, ini dia. Bereshit bara Elohim. Inilah dijadikan judul. Semua kata pertama itu judulnya. Nih. Oke, mari kita lihat nama-nama. Itu adalah yang kedua ya, keluaran. Ini nih, Shemot ini, ya. Yang tadi Shemot, nama-nama. Coba kita lihat ya. Inilah nama-nama. These are the names. Ya, itulah dia ya. Inilah nama-nama. Ve'ele Shemot Bene Israel ya. Inilah nama-nama anak-anak Israel. Nah, inilah yang diambilkan judulnya. Ini sebagai kata pertama. Nah, itu dia. Mari kita lihat berikutnya. Nih,
Ibu Horti, bab ketiga apa? Setelah keluaran apa? Imamat, iya kan? Devar, Imamat, Devarim. Iya. bukan. Setelah kejadian keluaran apa? Imamat ya? Imamat. Imamat, iya. Tahu nggak di sini apa? Maka dan dia memanggil, itu judulnya. Vayikra, Vayikra. dan dia memanggil. Nah, coba kita lihat. Kenapa judulnya begitu? Karena di ayat 1 artinya dia memanggil. Nah, dia memanggil Mose. Vayikra el Mose. Dan dia memanggil Mose. Makanya judulnya Vayikra. Jadi, cara pengambilan judul tradisi Barat dengan tradisi Ibrani berbeda. Kalau orang Ibrani, judul lagu, judul puisi, kata yang pertama, pum, itu yang menjadikan judul. Tapi kalau kita, konten, ya, kontennya jadi judul. Berbeda caranya ya. Oke, itulah dia kenapa saya bawa tadi kata Shemot. Ini adalah jamak dari Shem, nama-nama. Tidak ini. Oke, ada lagi namanya Shem. Ini namanya anaknya Noah. Ya, Sam. Ya, ini bukan nama. Ini anaknya Noah ini. Nah, anaknya Nabi Nuh. Nah, disinilah ya Shem inilah menurunkan keturunan Semitik. Ya, Shem. Ya, kalau kita Sam ya, nah, Shem. Semi ada juga arti lainnya adalah bangsa Semitik. Bangsa Semitik. Kira itulah vocabulary hari ini, kemudian bacanya. Ingat, bacaan di sini, hari ini bacaan di sini adalah 6 huruf yang sudah kita pelajari. Nomor 1 yang huruf Shin, Lamed, Vav, Mem, sama Yud. Tidak lari dari situ. Tidak lari dari huruf yang kita pelajari. Apa yang kita baca di sini adalah huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Inilah pedagogi. Ini artinya apa? Saya mau tunjukkan. Inilah buku ini, pedagoginya seperti ini. Begini dia cara mengajarkan Ibrani. Ya, jadi buku ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang sudah mengenal alfabetikal Hebrew. Jadi dia tinggal mempraktekkan vocabulary bacaan-bacanya sedikit. Oke, sekarang saya minta ada satu yang selalu kalian lihat. Ada satu kalian selalu lihat nanti. Ini, huruf Taf, Res, Gimel, Yud, Lamed. Ini Alef. Ini Alef itu satu ya. Bacanya targil, artinya latihan. Sebentar saya tulis. Oh, sorry. Oke. Oke. Bacaannya adalah Taf, bunyi A, Ta, Res, Tefa, Tar, Gimel, bunyi I dengan Yud, Targi, kemudian Lamed. Targil. Targil artinya latihan. Saya sudah bilang dengan kalian tadi, ya. Saya sudah bilang sama kalian tadi, setiap vocabulary Hebrew pasti akar katanya 3. Nah, ini akar katanya res, gimel, lamed. Ini latihan, ini artinya kaki. Re. Jadi orang latihan itu pasti jalan kaki. Nah, itu yang bilang regel, ya. Regel itu adalah kaki, ya. Jadi targil adalah latihan. Oke, ini soresnya, akar katanya res, gimel, lamed. Izin tanya, Murid. Targil.
Ah, Izin tanya. silakan, silakan, silakan. Kalau tadi itu semot ya, semaknya tadi ya. Betul, iya. Kalau Iya. di sini, kalau di apa itu kata ganti ini, ikutnya Zahar apa Nekeva? Keren. Iya, kita belum di situ sebenarnya. Saya belum masuk kategori sebenarnya. Oke, nanti saya jawab itu. Oke. Ingat, semua kata benda memiliki gender. Ya. Oke, kalau Shem tadi adalah Zahar. Shem itu adalah Zahar. Ya, ya, adalah Zahar dia. Dia kata benda, gendernya adalah laki-laki. Jamaknya Shemot. Nama-nama. Ini juga adalah Zahar ya. Apapun singularnya Zahar, jamaknya pasti Zahar. Oke, ini juga Zahar. Oke ya. Kemudian mari kita lihat, ini adalah huruf tidak lari dari huruf yang itu ya. Eh, Pate, coba baca Pate. Ya, Targil Alef. Targil Alef. yang mana Ustaz? Semuanya ini dari sini, dari huruf Yud terus ini. Baris 1 sama baris 2. Ya, Yi, Ye, Yu, Yu, Ya, Yu, Ye, Ye, Lagi. Next. Terus. Li, Lo, Sho, Shi, Mo, Shi, Shem. Yes, betul. Ini Yam. Yam, Yam. Betul, betul. Shemesh. Ini Syam. Itu Syam, Syam. Ya, betul, satu lagi. Syam ini mesh. Silat mesh. Mes. Sekarang, Ardian Anissa. Berikutnya. Flash, sh- shell, Shalom, Tidak ada memnya. Shelu, Terus. Shelem, Huruf Lamet, Shin, Mem. Lamet, Shin, Mem, semua bunyinya E. Le, Shem, Nice. Love, Ini bunyi O. Lu, Lo, iya, lo, ya. Le, Mi, Mal. Masuk, atau ada apa? Ibu Harti, diulangi bacaannya Ardiansa tadi. Boleh Nggak kedengaran, Bu. diperbesar lagi, Murah. Ya, ya. Karena last, sell,
selo, lesem, lo, le, mi, mal. Syukran. Oke, saudara Pak, saudara Pak. Ibnu dari atas, dari huruf yud. Bismillah. Ya, ya, ye, itu yo, itu yu, ye, Oh, ini enggak, ini bunyi eh, A. Garis, garis, garis. ah, ya, Hmm? ya, eh, yo, yo, Nice, eh, beautiful. ye, ye. Iya, Pak Budi, Pak Budi yang paling bawah. Paling bawah. Salem, Sem, Ses, Sum, Mum, Lul, dan Se, Semi. Saudara Ba, Toda Ba. Ya, ini latihan, kalian lulus latihan. Oke, ada dua latihan kalian harus kalian kerjakan. Targil bed, ya, targil bed sama yang di atas targil bed juga. Dua targil bed, satu di halaman 5, targil bed di halaman 5, sama targil bed di halaman 6. Dimasukin di Padlet. Dimasukin di Padlet. Sudah ada linknya, Ibu Horti jangan lupa di Padlet ya. Semua assignment-nya dilatih dimasukin di Padlet. Oke, ada pertanyaan. Satu Ada korek pertanyaan. akar kata dari Hebrew ini apakah bisa ditasrif sehingga membentuk kata lain? Iya dong, keren itu. Iya. Oke, perhatikan nih. Oh, mari ya, kita lihat. Hebrew. Hebrew itu adalah Ibrit. Bentar. Ibrit. Ah, keren ini. Perhatikan ini. Oke, siapa yang mau nebak apa akar katanya? Ain, bet, res. Ini artinya kalau kita buka kamus, ain, bet, res ini adalah orang yang menyeberang. Hebrew. Jadi memang bangsa Hebrew ini adalah bangsa yang selalu menyeberang. Iya. Lihat nih, ya. Sebentar ya. Oke, mari kita lihat di sini. Hmm. Supaya kalian ya betul. Kamu pertanyaannya bagus sekali. Ein Betres. Ya. Nih, to pass, to overtake, or to move. Ya, itulah dia. Kata-katanya itu adalah dan every. Hybrid itu akar katanya mau ditulis kayak apa pasti dia. Ini kan ibri, avar. Dia adalah kalau dia dijadikan adjektif menjadikan orang Hebrew. Tetapi akar katanya itu artinya adalah orang yang ya menyeberang. Nah, ini kata kenapa dia jadi begini? Ini jadikan kata benda dijadikan kata sifat. Sama dengan
talib, talibi, ya. Itu ya. Itu biasanya kalau ini adalah laki-laki, ivri. Kalau ivrit perempuan, ivri. Ardiansa ivri, orang Ibrani. Horti ivrit, ini perempuan. Kenapa ivrit ini bahasa Ibrani ivrit? Karena dia safa. Safa ini adalah perempuan, bahasa ya. Safa, bahasa Ibrani. Ini adalah perempuan. Maka kata sifatnya harus ivrit, bukan ivri. Kalau dia budi, maka dia ivri. Kalau safa, bahasa, ivrit. Itulah asal katanya ivrit itu ya. Soresnya adalah ain betra. Oke, pertanyaannya bagus. Oke, Ardiansa, kejawab ya. Oke, ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Kalau akar kata P, K, sama taf apa mereka artinya? P, P ini ya. Taf sama H. Kaf Membuka. apa? Hah? Buka. Ini P, kan kaf, P, betul. Eh, Kaf ya. K, K, OK. K ya. Sama taf. Pak, kat, Taf, ini. taf, taf, Ya taf. ini. Ya, P, kaf, taf. ya. Hmm, saya nggak tahu ini. Sebentar, sebentar. Ada, ada Saya artinya ya. tidak tahu. Hmm. Sebentar, Itu sebentar, saya cari dulu. itu Hah? dari kata Pak Teh itu. Berarti Pak Teh nggak ada artinya. Pak, Iya, iya. Pak, tidak ada kan, coba lihat ya. Pak, kata tidak ada, kosong. Tidak ada. Mohon maaf, Pak Teh. Mohon Ini Pak maaf. Budi gurau. Bergerak. Kalau P tafhet ini ada P tafhet patah ya. Itu adalah membuka. Kalau kita ada miftah ya, miftah, kunci ya. Kalau mereka bilang mafteah, mafteah ya. Mafteah, miftah. Nah, ini nanti ini kenapa kok ini ada? Tadi kan saya bilang huruf terakhir tidak ada ngikutnya. Kenapa ini ada gitu ya? Karena ini adalah hanya cara baca. Sebenarnya tidak ada. Supaya kalian tahu bahwa ini bacanya bukan mafteh. Ini bacanya mafteah. Ada dua huruf begini. Huruf het sama huruf ain. Kalau di akhiran ya, itu huruf gutural. Nanti kita pelajari. Ada bab berikutnya mempelajari huruf dua ini. Ain sama het kalau di akhiran. Ya. Oke, itu bukan ikut sebenarnya. Ini bukan ikut ini. Mengingatkan kita bahwa bacaannya itu bukan mafteh, tapi mafteah. Ya. Oke, ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Lanjutan Ibu boleh Horti, ya? Hah? Silakan. terkait dengan patah ini. Patah dalam Ibrani ini apakah bisa dijadikan seperti fatah yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun sampai Oh, miftahun yang artinya alat membuka kunci. yes. Yes, bisa sekali. Iya bisa sekali. Nanti kita belajar konjugasi. Ya, jadi juga di sana ada fi'il madhi, fi'il mudhari sama masdar sama juga isim fa'il sama isim maf'ul. Isim alat juga ada. Ya, ini saya kasih contoh. Kalau bunyi A, ini adalah isim alat. Tapi kalau dia bunyi I, itu isim makan.
sama dengan bahasa Arab. Akar kata ditambah mem, dia bisa menjadi alat atau bisa menjadi tempat. Isim makan dan juga bisa isim maf'ul. Sama persis. Ya, satu rumpun kok, satu keluarga. Iya. Makanya saya bilang orang yang pernah belajar bahasa Arab, maka ini adalah bonusnya. Lebih gampang dia mempelajari. Sama yang dikatakan oleh Malvono ini, Malvono Siras kan, buy two get one free. Ya, oke. Yang penting, Ibnu perkuat, ingat itunya, huruf-hurufnya, huruf-huruf, latihan ya. Latihan tadi, 2 halaman tadi. Oke, saya mau dengar pertanyaan dari Ibu Horti. Ibu Horti, ada pertanyaan? Pak Teh, ada pertanyaan Pak Teh? Belum ada, Tidak, tidak. Tidak ada. Iya Pak, tidak ada, oke. Ibnu, ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Insyaallah cukup, Ustaz. Oke, kalau begitu kita sampai jumpa di hari Senin, ya, jam 8. Oke, Toda Raba, Laila Tov, Laila Tov, Toda Raba.